Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'du. Tuhanku, jangan engkau menghukumku, karena sesungguhnya aku mengakui kesalahanku. Tidak ada cara bagiku untuk sembunyi dari tatapanmu meski aku bermaksiat di tempat sepi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya di dalam program Tangga Menuju Allah. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tangga taubat. Dan ini adalah halaqah kedua untuk pembahasan di tangga taubat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah tentang taubat, dan kali ini kita akan membahas tentang sebab orang melakukan dosa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan surat Al-Fatihah, orang yang bertaubat artinya adalah orang yang kembali kepada siratal mustaqim setelah sebelumnya dia menempuh siratal maghdub alaihim wadhdallin. Taubat itu adalah kembali ke jalan yang lurus setelah sebelumnya dia menempuh jalan orang-orang yang dimurkai dan menempuh jalan orang-orang yang tersesat. Di dalam bertaubat, kita harus faham apa yang menyebabkan kita keluar dari jalan kebenaran. Apa yang menyebabkan kita berdosa. Dan ternyata hal yang paling mendasar yang menjadikan kita melakukan dosa itu adalah karena hati kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dan dilindungi oleh Allah dari dosa itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dosa itu untuk menghampiri kita. Padahal kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada kita. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapapun orang yang meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan ia ke jalan yang lurus. Padahal kalau kita mau berlindung kepada Allah, Allah akan menjadi penolong kita dan Allah akan memenangkan kita ketika ada di hadapan dosa yang menghadang kita. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik pelindung dan Dia sebaik-baik penolong. Andaikan kita berlindung kepada Allah, Allah akan menjaga kita dari dosa itu. Dan Allah akan melindungi kita dari dua sumber terbesar yang mendorong kita melakukan dosa dan kesalahan itu. Dua sumber terbesar itu adalah, pertama, nafsu kita sendiri. Yang kedua adalah godaan dari syaitan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari dua hal ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Kita berlindung kepada Tuhannya manusia, kepada rajanya manusia, kepada sesembahan manusia. Dari apa? Dari bisikan-bisikan jahat yang ada di dalam diri kita. Dan bisikan jahat itu bisa muncul dari godaan syaitan, atau juga bisa muncul dari dorongan nafsu dan syahwat kita. Sehingga
Karena ini adalah gangguan terbesar yang mengalihkan kita dari jalan kebenaran, maka kita berlindung kepada Allah 3 kali untuk masalah ini. Berbeda dengan godaan-godaan yang datangnya dari luar, dari sihir, dari ancaman manusia, kejahatan-kejahatan makhluk, maka kita cukup berlindung kepada Allah sekali sebagaimana dalam surat Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah 1 kali untuk sekian jenis kejahatan, tapi kita berlindung kepada Allah di dalam surat An-Nas 3 kali untuk 1 jenis kejahatan. Bisikan dari jahatnya jiwa kita, bisikan jahat dari jiwa kita, dan bisikan jahat dari syaitan. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penyebab kita melakukan dosa adalah karena hati kita tidak mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya berlindung. Dan seseorang bisa terhindar dari dosa itu bukan karena ilmunya yang banyak. Karena sesungguhnya ada ahli ilmu yang di akhir hayatnya jatuh ke lubang kemaksiatan. Dan itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Kita bisa terhindar dari dosa itu bukan karena ibadah kita yang banyak. Karena sesungguhnya iblis sebelum dilaknat oleh Allah adalah ahli ibadah di langit. Dan kita bisa terhindar dari dosa itu bukan karena kita ada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang baik, bukan. Karena ayah kita Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh bujuk rayu iblis ketika ada di tempat yang paling aman di alam semesta, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita itu terhindar dari dosa bukan karena kita pinter, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari dosa itu. Maka betapa butuhnya hati kita terhadap perlindungan Allah, sebesar-besar kebutuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli makrifat mengatakan bahwasanya musibah terbesar dalam hidup kita adalah ketika Allah menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Musibah terbesar dalam hidup ini adalah ketika Allah menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harap. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku terhadap diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat itu sesungguhnya adalah butuhnya hati kita terhadap pertolongan dan perlindungan Allah supaya Allah menjaga diri kita dari dosa tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu di halqah berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.